Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jam 11. Dan kepikiran besok kalau nggak dapat duit sesuai kebutuhan, mungkin akan bagaimana ya. Ya walaupun kita nggak susah ya, tapi ya udah, daftar DP hemat dari tadi. Kalau besok udah terdaftar, ya berusahalah dulu, ikhtiar, tetap komplain, tapi intinya ya berjuang untuk kebaikan kita. Bukan berarti hanya diam aja, karena di sini ketidakadilan itu memang benar-benar nyata ya. Ya, teruntuk Bapak Presiden, memang 10 tahun kurang lebihnya berlalu sejak perubahan pola hidup dan pola aktivitas masyarakat, di mana semua online. Tapi kalaulah tidak ada pengontrolan atau pengendalian dari sistem online ini, apalagi kebijakan dari perusahaan online itu mengarah ke dalam. Maksudnya apa sih mengarah ke dalam? Jadi mereka membuat gudang sendiri untuk usaha makanan grocery atau makanan cepat saji, atau ya makanan-makanan retail lah yang biasa ada di swalayan-swalayan. Maka kalau terus-terusan dibiarkan seperti mereka memberikan free ongkir, tapi yang nanggung kurir. Kalaulah mau minta tolong Bapak Presiden, pemerintah itu melakukan analisis lah ya. Nah, kalau saya bukan nggak mau, karena nama yang melakukan penelitian kan pakai biaya. Contohnya Ibu Stella Christy Wamen ya, dia kan lumayan cerdas tuh sebagai wakil menteri. Coba deh buat penelitian pengaruh aktivitas online dari suatu perusahaan dan apa ya, jadi pengaruh perubahan masyarakat dari pola lama menuju menjadi pola yang serba online. Saya dulu sempat kerja di toko online, dan mindset saya itu berpikir dengan adanya online, dengan adanya perusahaan online, itu biaya jadi lebih murah untuk penjualan atau customer dalam membeli barang. Dengan catatan di pikiran saya itu, maksudnya ya nggak ada lagi terlalu panjang rute yang harus diambil, misalnya dari pabrik ke grosir besar, dari grosir besar ke grosir kecil, dari grosir kecil lalu nanti baru ke pedagang, dari pedagang baru ke konsumen kan. Nah, niat hati itu bukan seperti itu dulunya. Niat hati itu lebih jatuhnya ke produk-produk hasil alam dalam negeri di suatu daerah ke daerah lain. Sebagai contoh, menghubungkan dari Sumatera Utara atau dari Padang atau dari Aceh ke Kalimantan, ke
Malaysia atau luar negeri ya sekalian, kalau seandainya sudah mumpuni sistemnya. Jadi pemikiran saya dulu seperti itu dengan adanya online shop. Kalau seperti itu, maka kan membantu meningkatkan perekonomian dari daerah yang harga produknya, harga barang hasil pertanian, hasil alam itu terlalu rendah. Jadi contoh nih, Pak Deddy Mulyadi yang datang ke daerah Cimanggis ya, yang kemarin terjadi rusuh. Terus beliau nanya nih sama orang Medan, kenapa nggak di Medan aja gitu bertani atau berusaha? Jawabannya gini Pak Deddy, di Medan itu dikarenakan transportasi atau jalur untuk pemindahan barang ke mana atau kemana ke lokasi lain, itu kan ada tengkulak, ada yang lain-lainnya, dan itu harga di petani itu sangat murah. Ibarat kata capek kerja, capek menanam, capek ini, hasil alam itu dibiayai sangat murah. Jadi itulah alasannya kenapa orang Medan merantau. Dan juga ibarat kata di sana penduduknya berapa sih? Hasil alamnya melimpah banyak. Jadi dikarenakan penawaran terlalu banyak, permintaannya sedikit, jadi nggak ada harga itu barang. Makanya ketika adanya online shop ini, pemikiran saya inilah yang akan diatasin dari masalah-masalah kelebihan di daerah sini, hasil alamnya bisa dibawa ke di lokasi lain, ke daerah lain gitu kan ya. Itulah tujuannya dibenahi infrastruktur. Hanya saja faktanya mereka malah membuat toko-toko baru ya. Contoh kayak Grab membuat Grab Merchant. Itu membuat toko-toko groceries baru seperti ya Alfamart atau seperti Superindo gitu. Ya seperti Shopee juga membuat gudang di Logos. Jadi kalau dibiarkan terus, artinya banyak dari sektor-sektor ekonomi yang pelaku ekonomi itu yang terkikis. Dan benar sih di sini dia membuat ada tambahan tenaga kerja. Tapi kalau tenaga kerjanya ya sesuka hati mereka membuat aturannya seperti kurir. Kurir itu dulu ngantar berapa barang, penghasilannya berapa gitu. Tinggi. Dan ya memang waktunya juga lebih banyak, atau dulu sih nggak terlalu banyak ya. Nah sekarang dengar kurir yang seperti Antar Aja atau yang lain-lain lah, itu ibarat kata bawa barang seabrek-abrek, nggak tahu deh kita gimana perhitungannya. Apakah lebih tinggi dari sebelumnya dulu ya, atau jauh lebih rendah? Jadi minta tolong Bapak Presiden untuk para menterinya, karena untuk online ini bukan hanya masalah di Menaker, ini juga berkaitan dengan Kominfo, Dishub, dan juga Kementerian Ekonomi. Contoh kalau di Grab, dulu harga pengantaran barang atau Grab Express atau bisa dikatakan Gosen juga kalau Gojek, itu dari satu titik, satu antaran itu minimal 20.000. Tapi untuk layanan penumpang yang 10.000. Sebenarnya ini sudah dikaji kali sama Bapak Nadiem Makarim ya. Kenapa sih harus 2 kali lipatnya? Karena memang dalam kegiatan untuk ngantar barang itu, seandainya dia ngantar sendiri itu harus bolak-balik. Jadi kalau dia mau ngantar sendiri, jadi harus 2 kali lipat. Dan ketika konsumen
pelaku yang menggunakan layanan transportasi online ini, seandainya dia jalan sendiri, artinya dia ketemu dengan pedagang, ketemu dengan warung-warung, dan ketemu dengan pelaku usaha menengah UMKM lainnya ya, yang ada kemungkinan akhirnya dia beli atau jajan. Tapi ketika dia hanya tinggal menunggu mengantar kurir, dan kurir mengantar, dan kurir di sini dipotong lagi penghasilannya, dari awalnya 20.000 minimal pengantaran, sekarang 10.000 untuk ngantar barang. Jadi ada namanya pengikisan ekonomi yang jika tidak diawasin, yang jika tidak ada standarnya, tidak ada aturannya, itu lama-lama akan mengikis ekonomi Indonesia. Di sini saya berbicara seperti ini ya dikarenakan Allah sudah menitipkan saya selama 10 tahun ini tidak pernah keluar dari jalur perusahaan yang berbasis online. Jadi paling tidak saya sudah bantu sampaikan. Selanjutnya bapak-bapak di pemerintahan yang memiliki kewenangan, semoga informasi saya bisa bermanfaat. Semoga harapan kita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Alhamdulillah Pak Deddy Mulyadi juga sudah berusaha untuk memperbaiki generasi-generasi kita. Sudah ada pemimpin hebat, yaitu Pak Deddy Mulyadi ya, yang berinisiatif bergerak ke bawah, turun langsung dibandingkan para elit yang biasa ngakalin duit, kerjanya irit, tapi duitnya nggak mau sedikit. Jadi bukannya mereka mendukung Deddy Mulyadi, mereka akan berusaha menjatuhkannya, karena itulah, kalau mereka keganggu kenyamanan malasnya mereka dan korupnya mereka selama ini, maka mereka akan melawan dengan menghancurkan tokoh yang baik. Nah, selanjutnya mungkin mereka akan coba mengadu domba Deddy Mulyadi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Kalau gagal membuat Deddy Mulyadi terlihat buruk, maka selanjutnya harus dibuat adalah bahwa Deddy Mulyadi melawan pemerintahan Prabowo, atau bagaimanapun itulah jahatnya orang-orang yang memang udah jahat dari awalnya ya. Jadi semoga Allah melindungi pemimpin-pemimpin hebat kita. Semoga Allah menjaga pemimpin-pemimpin hebat kita, menjaga hatinya, fisiknya, keluarganya, semua atas izin Allah. Jadi Bapak yang sudah naik, berarti Bapak diizinkan Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur sebagai rakyat Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.